Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 625. Satu demi satu, orang-orang kuat kegelapan dengan tingkat 3 kesengsaraan tiba. Beberapa berada di tahap awal dari 3 kesengsaraan, beberapa berada di tahap tengah, dan beberapa berada di tahap akhir dari 3 kesengsaraan dari 30 orang dengan tingkat kegelapan 3 kesengsaraan berkumpul di dunia gelap ini. Ini adalah kekuatan tersembunyi tertinggi dari 3 kerajaan gelap tingkat atas di dunia gelap. Bunuh keinginan jalan gelap, kekuatan tertinggi Diga. Jelas sekali, kali ini, Diyu, Dizhou, dan Di Qiong tidak lagi menahan diri. Mereka memanggil semua kartu truf mereka untuk mengambil tindakan. Kemudian, ketika semua orang kuat dari 3 tingkat kesengsaraan dari 3 partai tiba, Kaisar Qiong, Kaisar Zhou, dan Kaisar Yu melambaikan tangan mereka pada saat yang sama. Tiba-tiba, di dunia gelap ini, ada istana kekaisaran gelap yang megah, muncul dari kehampaan. Dibangun, muncul. Di aula parlemen gelap yang besar, saat energi gelap melonjak, lebih dari 30 kursi muncul. 3 kaisar kegelapan terkuat, Kaisar Qiong, Kaisar Yu, dan Kaisar Zhou, memimpin dengan berjalan masuk. Kemudian, sekitar 30 penguasa kegelapan yang tiba di ruang ini semuanya mengenakan jubah gelap dan wajah mereka tidak nyata. Mereka mengikuti 3 kaisar kegelapan teratas dan berjalan masuk. Diri dan Diyue, yang telah memulihkan tubuh mereka kembali, juga berjalan masuk dengan kepahitan dan kesungguhan di hati mereka. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kaisar kerajaan kegelapan sebelumnya. Hari ini, 3 kekuatan gelap teratas memanggil semua orang untuk bertemu. Mereka hanya memiliki 2 arti, mereka akan mulai menyerang di Jia, atau mereka akan mulai menyerang dunia. Jika tidak, mustahil bagi 3 ahli teratas untuk mengungkapkan semua kartu tersembunyi mereka. Terlepas dari siapa yang akan dibidik dalam pertemuan hari ini. Baik Diri dan Diyue tidak punya pilihan. Ketika Di Qiong, Diyu dan yang lainnya menyelamatkan mereka, mereka sudah dikendalikan oleh 3 kekuatan besar. Jadi satu-satunya hal yang mereka berdua pikirkan sekarang adalah bahwa 3 kaisar kegelapan teratas dapat memimpin semua orang menuju kemenangan akhir, membunuh Diga, dan menghancurkan dunia. Dengan cara ini, mereka akan memiliki jalan keluar di masa depan dan memiliki satu masa depan lagi yang akan datang. Namun, setidaknya, kekuatan tersembunyi di Qiong, Di Yu, dan Di Zhou, ketiganya, sangatlah kuat, dan mereka tidak lemah sama sekali. Jadi untuk sementara, Diri dan Di Yue sama-sama merasa lebih percaya diri. Di Dewan Istana Gelap yang besar, wajah Di Yu serius. Tekanan paling kuat dari 3 kesengsaraan menutupi seluruh tempat. Dia adalah orang pertama yang berbicara, sudah hampir waktunya. Pertempuran terakhir akan datang. Topik pertama adalah ketiganya kegelapan besar. Dinasti kekaisaran akan bergabung dan menyerang dinasti celestial. Mungkin butuh 4 atau 5 hari, atau mungkin 6 atau 7 hari, tapi bagaimanapun juga, dinasti itu harus didirikan paling lama dalam 7 hari. Setelah Diyu selesai berbicara, Di Qiong dan Di Zhou mengangguk setuju tanpa ada keberatan. Kemudian Diyu mengangguk dan melanjutkan, setelah dinasti langit kegelapan didirikan, monarki kegelapan akan dihapuskan dan sistem parlemen kegelapan akan diadopsi. Semua 3 pembangkit kesengsaraan di sini hari ini akan menjadi anggota parlemen dinasti langit, dan Anda akan berbagi kekuatan dinasti surgawi denganku. Di aula Dewan Kegelapan, semua pembangkit tenaga listrik gelap tingkat 3 tingkat bencana yang menyembunyikan wajah mereka mengangguk sedikit setuju. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi paksaan kuat dari tingkat bencana 3 tingkat pada setiap orang perlahan menyebar. Klik, klik, klik. Saat tekanan dari semua orang kuat menyebar di aula gelap, retakan muncul di ruang gelap di sekitar aula gelap. Di celah ruang angkasa yang sangat besar, energi gelap yang mengalir dari segala arah semuanya diaduk menjadi ketiadaan. Jadi hampir tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di sini dan apa yang sedang terjadi. Di aula gelap, setelah Di Yu selesai berbicara, Di Zhou terus berbicara, karena semua orang tidak keberatan dengan terbitan pertama Kaisar Yu, mari beralih ke terbitan kedua sekarang. Setelah berdirinya dinasti langit kegelapan, kami akan menyerang pertama di Jia, ayo serang dunia saat ini dulu. Di Zhou sedang berbicara, berhenti sejenak, dan melanjutkan, izinkan saya berbicara lebih banyak tentang Di Jia dan situasi saat ini di dunia ini. Di Jia, sebuah wasiat yang diringkas dari asal mula dunia gelap, bertanggung jawab atas 3 dinasti kaisar kegelapan kita. Keberadaan asal mula kegelapan sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa kuatnya dan apakah sudah mencapai bencana keempat. Di Qiong melanjutkan, biar ku beritahukan padamu, di Jia, meskipun belum mencapai tingkat yang lebih tinggi dari 4 kesengsaraan, itu hampir sama. Apalagi sekarang, Di Jia telah mulai mencaplok kehendak dunia saat ini, The Sumber. Setelah Jia berhasil melahap sumbernya, dia pasti akan maju ke bencana keempat. Setelah Di Qiong selesai berbicara, Diri mengerutkan kening dan bertanya, Kaisar Qiong, bisakah Anda memberitahu kami seberapa kuat? Orang kuat legendaris dari 4 kesengsaraan. Anda, Kaisar Yu, Kaisar Zhou, kalian bukankah masih jauh dari 3 sampai 4?
Di Qiong mengerutkan kening, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, setelah 3 kesengsaraan, ada 4 kesengsaraan, dan bahkan ada 5 kesengsaraan yang lebih kuat. Kesenjangan antara setiap tingkat jauh lebih besar daripada kesenjangan antara masing-masing tingkat. 1 kesengsaraan. 2 bencana menjadi 3 bencana, jauh lebih tinggi. Kami tidak tahu banyak tentang 5 kesengsaraan. Dikabarkan bahwa 5 kesengsaraan berada pada tingkat kaisar, kaisar manusia, atau bahkan jika tidak, mereka berada di ambang kaisar manusia. Ke alam dewa, jadi 5 kesengsaraan tidak disebutkan untuk saat ini. Bang, bang, bang. Jari-jari di Qiong dengan serius saat dia mengetuk sandaran tangan kursi dan berkata, ambillah bayangan momentum yang dapat dipadatkan oleh orang kuat dalam 3 kesengsaraan. Itu bisa mencapai ukuran 10.000 kaki dan yang terlemah dari 4 kesengsaraan, bahkan yang terkuat di tahap awal 4 kesengsaraan, dapat mencapai tingkat hampir 100.000 kaki. Kemudian di tahap tengah, akhir, dan puncak dari 4 kesengsaraan, seberapa kuatnya adalah, tidak peduli seberapa kuatnya. Sudah jelas, tapi sudah pasti 2 kali lipat dari awal kesengsaraan keempat. Seperti kita ketahui bersama, besar kecilnya bayangan momentum sebenarnya merupakan ekspresi konkret dari besarnya Tao Yun dan kekuatan Dao. Dari sudut pandang makro, semakin besar bayangan momentum maka semakin kuat pula. Orang kuat yang bisa mengerahkannya akan sama dengan kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih kuat. Setelah Di Qiong selesai berbicara, suasana di aula parlemen yang gelap tiba-tiba menjadi lebih berat. Ini juga pertama kalinya sebagian besar ahli 3 kesengsaraan mendengar tentang kekuatan ahli 4 kesengsaraan. Itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan di dalam hati mereka. Kekuatannya hampir tak terhentikan. Ketika diri ingin menanyakan hal lain, Di Zhou menatapnya dalam-dalam dan berkata, jangan tanya, kekuatan kita bertiga saat ini telah mencapai batas 3 kesengsaraan, dan momentumnya telah terkondensasi. Itu adalah juta kaki jauhnya, tapi seberapa jauh jaraknya dari 4 kesengsaraan. Tidak masalah apakah itu lebih atau kurang, yang paling penting adalah apakah dinasti surgawi dapat didirikan. Diyu mengangguk dan melanjutkan, ya, menurut kesimpulan kami, hanya dengan maju ke dinasti surgawi, di dunia ini, kita dapat mencapai bencana keempat. Namun di dunia ini, tidak mudah untuk maju ke dinasti surgawi. Petik 2. Hah. Kaisar Yu, tidak bisakah kamu, bersama Kaisar Zhou dan Kaisar Qiong, berhasil maju ke dinasti surgawi? Diri dan Diyue mengangkat kepala dan bertanya pada Diyu dengan kaget di waktu yang hampir bersamaan. Pada saat ini, tidak hanya Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, tetapi juga 30 atau lebih pusat kekuatan gelap tingkat 3 bencana lainnya di Dewan Kegelapan semuanya memandang Diyu, Di Zhou, dan Di Qiong dengan kebingungan dan keterkejutan. Jika ketiga Kaisar Kegelapan yang berada di batas 3 kesengsaraan ini tidak dapat mendirikan dinasti legendaris di dunia gelap, maka mereka tidak akan memiliki harapan. Di Qiong mengerutkan kening dan berkata, berhasil dipromosikan ke dinasti surgawi. Haha. Dalam hatimu, apa arti kesuksesan? Sejauh mana bisa dianggap sukses? Haha. Pada saat ini, Di Qiong sedang tersenyum, dengan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan dalam senyumannya. Diyu dan Di Zhou juga tersenyum, dengan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan dalam senyuman mereka. Mata diri berkilat, dan secerca pemahaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada 3 kaisar tertinggi yang duduk sedikit di atas, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, Kaisar Zhou. Apakah yang Anda maksud adalah dunia gelap? Jika Anda ingin dinasti surgawi berdiri sepenuhnya, Anda harus menelan di Jia. Hanya dengan menelan di Jia dinasti surgawi dapat lengkap. Di Yue juga buru-buru berkata, atau jika Xiao Tians dan yang lainnya ingin maju ke dinasti surgawi dan sukses di dunia perang, mereka harus menelan keinginan dunia perang, sumber. Kalau tidak, itu tidak akan lengkap, kanan. Mata diri dan Di Yue menjadi semakin cerah. Setelah beberapa saat, mereka berdua berkata serempak, saya mengerti. Menurut legenda, di dunia yang lengkap, hanya satu dinasti surgawi yang kuat yang dapat didirikan. Jadi, apapun itu. Faktanya, apakah itu dunia gelap atau dunia departemen perang, dinasti surgawi sejati dapat didirikan. Namun, selama bertahun-tahun, apakah itu dunia kegelapan atau dunia departemen perang, 9 dinasti kekaisaran telah didirikan sebelum dan sesudahnya. Di kedua dunia, bahkan puncak dinasti kekaisaran ada atau telah ada. Tapi sejak dinasti kuno periode hingga saat ini, belum ada seorang pun yang muncul di dunia gelap atau di dunia ini. Apakah ini ketidaklengkapan dunia? Atau, ini juga alasan mengapa Kaisar Yu Qiong harus membunuh Di Jia, kan? Diri dan Di Yue telah mengetahui semuanya, mata mereka tertuju Di Su. Di Qiong memandang kedua orang itu sambil tersenyum dan berkata, pintar, layak menjadi orang yang bertanggung jawab atas dinasti Kaisar Kegelapan. Apa yang kamu katakan itu benar. Membunuh Di Jia dan Yuan tidak lebih dari keberadaan mereka berdua. Kami akan secara khusus tidak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah berpikir untuk mendirikan dinasti surgawi sejati dalam kehidupan ini. Mata Di Qiong berkilat dengan jejak sinis dan berkata, selama kedua orang tua itu masih hidup, kita bahkan tidak bisa memikirkan kesuksesan. Dan kedua orang tua itu tidak akan membiarkan kita bersaing dengan kemunculan yang nyata.
Dinasti surgawi di dunia ini. Titik. Sederhana sekali, mereka juga takut. Di Zhou juga berkata dengan niat membunuh, jika kita tidak membunuh Di Jia pasti akan membunuh kita setelah menelan sumbernya. Setelah Di Qiong selesai berbicara dengan Di Zhou, semua ahli top di aula gelap terdiam lagi. Tidak ada yang lain. Hari ini, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou memperjelas perkataan mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari kita mendengar informasi seperti itu. Kehendak Dao dunia gelap yang mereka kembangkan sebenarnya adalah musuh utama mereka, penghancur Dao. Di Zhou menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, jika kita tidak membunuh Di Jia, tidak ada dari kita yang mampu menembus tingkat 4 kesengsaraan dalam hidup ini. Di Yu mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, satu hal lagi, jika kita tidak membunuh Di Jia, bahkan jika kita membuka jalan keluar dunia Departemen Perang, kita tidak akan bisa keluar. Atau, meski kita keluar, kita akan tetap dikendalikan oleh Diga. Hidup, mati, dan masa depan kita semua akan bergantung pada pikiran Diga. Bas. Saat tiga kaisar kegelapan teratas selesai berbicara, suhu di aula gelap turun puluhan derajat dalam sekejap, dan udara dingin yang memenuhi udara menjadi lebih jelas. Bang. Jari Diyu juga mengetuk meja tempat energi gelap kursi terkondensasi, dan dia perlahan berkata, selanjutnya, mari kita bicara tentang sisi dunia saat ini. Meskipun sisi dunia saat ini terlihat sangat lemah di permukaan, itu hanya ilusi, dan dengan Xiao Tians, kedua orang di dunia ini tidak lagi lemah. Juga, ada hal lain. Jika kita memimpin penyerangan dunia saat ini setelah mendirikan dinasti langit kegelapan, mungkin akan ada banyak masalah tak terduga, dan beberapa hal akan terjadi yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Diyu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengerutkan kening. Kaisar Agung, apa maksudmu dengan ini? Masuk akal jika kekuatan kita jauh lebih besar daripada kekuatan dunia saat ini. Mengapa kita tidak bisa menyerang dunia saat ini terlebih dahulu, lalu menelan dunia saat ini, lalu membunuh Di Jia? Dian, penasihat militer di bawah Diyu, berkata kepadanya. Diyu bertanya, dan dia juga menanyakan keraguan di hati orang-orang berkuasa yang duduk di sana. Diyu tidak berbicara, tetapi mata Di Qiong berbinar dan dia berkata, yang dimaksud Kaisar Yu sangat sederhana. Misalnya, dalam 2 bulan terakhir, pihak kita telah bertempur di dunia gelap. Kapan kekuatan yang kita kirimkan telah dikirim? Jauh lebih besar dari dunia. Tapi hasilnya semua kalah. Tidak masalah sekali atau 2 kali, tapi di bawah penindasan kita, di dunia ini, 3 kaisar yang masih hidup didirikan hanya dalam waktu setengah bulan. Apa yang akan terjadi jika kita terus menyerang? Di Zhou mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, sebenarnya menurut kesimpulan saya, seharusnya ada nasib seluruh dunia Departemen Perang di belahan dunia lain, membantu kita. Nasib seluruh dunia tidak akan mengizinkan kita akan dihancurkan dengan mudah. Tentu saja, takdir dunia tidak disadari, tetapi takdir itu dapat dikumpulkan secara tidak kasat mata pada orang-orang kuat di dunia, memastikan bahwa orang-orang kuat tidak akan mudah jatuh, atau semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat mereka. Xiao Tians. Dian menyebut nama Xiao Tians hampir tanpa berpikir. Di Zhou mengangguk, ya. Ya, itu Xiao Tians. Faktanya, ada juga yang Xia, Wan Tiansui, Dao Yi dan lainnya. Kecepatan promosi mereka hanya dalam setengah tahun sudah sebanding dengan akumulasi ribuan tahun kami. Itu luar biasa cepat. Diyu menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata dengan cemberut, menurutku sama seperti Kaisar Zhou. Di dunia, selain keinginan awal, ada juga takdir dunia. Dan satu hal lagi, dinasti surgawi yang kita dirikan pasti tidak akan lengkap, karena dinasti surgawi kita tidak memiliki kemauan asli yang gelap dari Di Jia. Terus terang, dinasti surgawi yang kita dirikan hanyalah dinasti surgawi palsu. Ini bukan dinasti surgawi yang sebenarnya. Jadi, jika dinasti langit kegelapan kita ingin menjadi dinasti langit yang sesungguhnya, percuma saja menelan dunia saat ini, dan tidak akan menjadi dinasti langit yang sebenarnya, karena yang kurang dari kita adalah Diga. Jika kita benar-benar menyerang dunia saat ini terlebih dahulu, belum lagi menyelesaikan dunia saat ini dan membunuh Xiao Tians, Tianxia, dan lainnya, berapa banyak orang yang akan mati di pihak kita. Bahkan jika kita mencaplok segala sesuatu di dunia saat ini, maka jika dinasti kegelapan kita ingin berubah secara drastis, bagi dinasti surgawi yang sebenarnya, itu akan menjadi 2 kali lebih sulit. Karena kita setara dengan menyelesaikan 2 dinasti surgawi sekaligus, satu di dunia ini dan satu lagi di dunia gelap. Dan jika saatnya tiba, yang harus kita lakukan bukan hanya membunuh Diga, tapi juga menelan sumbernya. Kita tidak akan pernah bisa. Saya ingin benar-benar mendirikan kerajaan surgawi. Mata Diyu dalam, dan pancaran kebijaksanaan bersinar jauh di matanya. Setelah Diyu selesai berbicara, Di Zhou dan Di Qiong juga sangat setuju. Cara terbaik adalah menyelesaikan kerajaan Anda sendiri terlebih dahulu, lalu menyerang dunia saat ini, dan kemudian Anda dapat maju dan menyerang, serta mundur dan bertahan. Jika sisi dunia saat ini tidak memiliki sumber dan sisi surga kegelapannya lengkap, maka mereka dapat menelan dunia saat ini. Jika dunia akhirnya menjadi dinasti celestial yang lengkap, maka skenario terburuknya adalah mundur dari dunia ini. 3 Kaisar Agung, bagaimana jika pihak yang hidup tidak bekerja sama dengan kita?
Dian terus mengerutkan kening dan bertanya pada Diyu dan yang lainnya. Di Zhou mencibir, jika Xiao Tians tidak bodoh, dia akan membunuh Yuan terlebih dahulu. Apakah dia benar-benar berpikir Yuan adalah orang baik? Jika Yuan tidak berintegrasi ke dalam dinasti mereka saat ini, mereka tidak akan berhasil dalam promosi, dan apakah keberadaan seperti itu benar-benar rela mengorbankan dirinya untuk membantu mereka? Di Zhou sama sekali tidak peduli dengan kekhawatiran Dian. Faktanya, Di Zhou benar. Tetapi meskipun Di Zhou tidak mengambil hati dan percaya bahwa Xiao Tians pasti akan bekerja sama dengan mereka dan tidak akan melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan, Di Yu dan Di Qiong sedikit mengernyit. Terutama Di Yu, yang memiliki kontak terdalam dengan Xiao Su. Bab 626. Pada saat yang hampir bersamaan, pada saat yang sama ketika orang-orang kuat yang memimpin dunia gelap di alam semesta kekaisaran mengadakan pertemuan rahasia, di dunia saat ini, di perbatasan barat Tianxia, diselubungi kegelapan dan kedinginan yang menggigit. Angin, ada seorang pria yang kesepian dan tinggi. Sosok yang memegang pedang berdiri di atas bukit pasir gurun, memandang ke arah timur ke arah Xiajing. Orang ini adalah Xiao Su yang menghilang ke dunia gelap kemarin. Setelah Xiao Su secara resmi maju ke puncak 3 kesengsaraan, dia meninggalkan dunia gelap dan datang ke dunia nyata. Meskipun Xiao Su sekarang dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik kegelapan, dia tidak dibatasi oleh aturan dunia. Dapat dikatakan bahwa sebelumnya, di kedalaman dunia gelap, 3 penghalang penyegel yang dipasang oleh wasiat 3 Kementerian Perang Dunia masih ada. Xiao Su adalah satu-satunya orang kuat yang tidak dibatasi dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia gelap dan dunia nyata. Dia awalnya adalah orang yang harus dibunuh oleh Kaisar Tianxia, dan kondisinya juga sangat aneh. Dia masih mempertahankan separuh tubuh manusianya, tetapi separuh lainnya benar-benar gelap. Di kedalaman gurun tak berujung di barat laut Tianxia, tidak ada tempat tinggal manusia sama sekali. Di malam yang gelap, hanya angin yang menusuk tulang yang menderu kencang di seluruh daratan. Ratusan atau bahkan ribuan mil jauhnya ke arah timur, samar-samar Anda dapat melihat kerlap-kerlip lampu dan 9 naga emas yang melayang di udara. Hiruk-pikuk di timur dan dinginnya kesepian di barat membentuk kontras yang paling tajam untuk sementara waktu. Xiao Su, yang secara resmi telah maju ke puncak 3 kesengsaraan, berdiri sendirian di gundukan pasir, melihat ke arah Xiajing, diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Xiao Su melambaikan tangannya, dan kendi berisi minuman beralkohol muncul di tangannya. Xiao Su mengambil anggur dan menyesap mulutnya dengan sangat mudah. Pada saat ini, Xiao Su tidak menggunakan kultivasinya sendiri untuk menekan reaksi alkohol, sehingga dia bisa merasakan rasa dari beberapa roh. Namun, rasa ini, saat dia jatuh ke dunia gelap semakin lama, dia akan merasakannya untuk merasakan tidak di sini. Kesepian yang tak ada habisnya, mata Xiao Su yang melihat ke arah timur agak kabur. Di sekelilingnya, dalam radius beberapa ribu kaki, meskipun Xiao Su sendiri berusaha keras untuk menekan aura di tubuhnya, masih ada aura gelap yang muncul. Titik. Dan karena Xiao Su sekarang semakin kuat, di dunia gelap, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kegelapan di puncak 3 kesengsaraan. Kegelapan yang memenuhi tubuhnya menjadi semakin kuat. Klik, klik, klik. Lambat laun, warna asli pasir kuning di kawasan hutan belantara yang diselimuti oleh energi gelap Xiao Su berubah menjadi hitam pekat. Semua makhluk dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiao Su terbunuh seketika. Mereka tidak tahan terhadap erosi Taoyun dari kaisar kegelapan di puncak 3 kesengsaraan. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa jika Xiao Su ingin menghancurkan dinasti Tianxia, dia benar-benar bisa melakukannya, dan dia bisa melakukannya sejak lama, dan kemudian dia bisa mendominasi seluruh dunia. Setelah menelan Tianxia di dunia sekarang, dan kemudian menelan 5 suku di benua barat, dan singa di benua tengah, satu-satunya organisasi penjaga aturan yang tersisa dapat dihancurkan dengan lambaian tangan. Kemudian kembali ke dunia gelap, dan Xiao Su pada saat itu mungkin akan mampu menyatukan seluruh dunia gelap dan akhirnya melawan Di Jia. Ya, Xiao Su memang mampu dan memiliki kesempatan untuk melakukan semua ini. Karena dia tahu terlalu banyak tentang dunia, terutama tentang Tianxia. Dia juga ayah kandung Xiao Tians. Jika dia ingin berkomplot melawan Xiao Tians, kemungkinan besar Xiao Tians tidak akan mengambil tindakan pencegahan. Contoh lain yang bisa membuktikan hal ini adalah ketika Xiao Su membawa klon Di Yu ke Xiajing lebih dari sebulan yang lalu. Jika Xiao Su ingin membunuh Tang Yun, Qin Wu, Kong Chang dan semua orang pada saat itu, dia akan mampu melakukannya. Lagi pula, ketika kedua belah pihak bertarung sampai akhir, Xiao Tians dan orang terkuat lainnya di dunia tidak ada di Xiajing. Pada saat itu, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan Xiao Su. Hanya saja Xiao Su tidak melakukan itu. Alasan mengapa Xiao Su akhirnya mundur saat itu sebenarnya bukan hanya kemunculan Tang Yun dan Gao Weiwei. Faktanya, hal yang paling mendasar adalah dia, Xiao Su, juga berasal dari Tianxia. Karena dia berasal dari Tianxia, lalu bagaimana jika dia jatuh ke dalam kegelapan? Tidak semua orang ingin menjadi kaisar di antara orang-orang berkuasa di dunia ini, terutama di Tianxia. Yang mereka jaga di dalam hati adalah kelanjutan peradaban ini. Selama berabad-abad, beberapa kaisar, dinasti, dan orang kuat di dinasti tersebut telah bekerja sama. Keyakinan ini telah lama menyatu dalam tulang dan jiwa seluruh keturunan Tianxia.
Dalam sejarah dinasti kuno Tianxia, selain para kaisar yang mendominasi 9 provinsi, terdapat terlalu banyak orang, sastrawan, dan tentara yang gigih. Selama ratusan generasi, budaya unik telah lama terbentuk. Meski di era manapun, akan banyak orang yang rakus hidup dan takut mati, serta banyak juga orang yang ingin bertahan hidup dan ikut campur. Namun setiap kali dinasti di bumi ini menghadapi invasi musuh asing, mereka pasti akan muncul satu demi satu, orang-orang kuat yang mempertaruhkan nyawa mereka dan ingin melindungi tanah di bawah kaki mereka. Di dinasti kuno Tianxia, karakter seperti itu tidak terlalu banyak. Di era ini, banyak sekali karakter seperti itu. Xiao Tianz, yang telah berjuang keras di dunia ini dan penguasa mutlak di medan perang di luar wilayah, bisa saja menghindari masalah ini dan ditakuti oleh semua pihak. Tapi tanpa ragu-ragu, dia memimpin 3.000 tentara kuil surgawi ke dalam pertempuran. Yang Xia, yang sebelumnya menentang Departemen Perang Tianxia, kemudian, dalam menghadapi masalah besar benar dan salah, secara langsung mengintegrasikan ribuan sekte tersembunyi ke dalam Departemen Perang Tianxia tanpa ragu-ragu. Ada juga Wan Tianxue yang memimpin seluruh Departemen Perang Tianxia dan jutaan tentara. Dia juga berjuang terus-menerus, terlepas dari hidup dan mati kembalilah untuk bersenang-senang. Di kemudian hari, tetapi ketika ada masalah di musim panas, orang-orang tua itu dengan tegas mengenakan baju perang mereka, mengambil pedang mereka, memiliki rambut putih di kepala mereka, menyeret tubuh tua mereka, dan dengan berani bergegas ke garis depan. Dan Dongfang Muyu, anggota keluarga Dongfang, langsung putus dengan Akademi Lingdong karena menghadapi masalah besar yang benar dan salah. Kirimkan orang-orang kuat di klan dan bergegas ke garis depan. Setengah tahun yang lalu, selama kampanye medan perang pertama di luar negeri, Tianxia menghadapi serangan dari koalisi 9 departemen perang yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa. Sebagai Penatua Agung, dia bergabung di garis depan. Penatua kedua dan Penatua ketiga telah memutuskan wilayah mereka sendiri dan akan bergabung dalam pertempuran. Ada juga dua raja manusia paling tersembunyi di wilayah Tianxia, Tang Yun dan Kong Chang. Mereka dulunya saling menahan, tapi akhirnya bersatu. Ada juga generasi penguasa Istana Akademi Seji yang telah menghabiskan segalanya untuk dunia Departemen Perang, untuk Tianxia, dan untuk harapan mereka sendiri, untuk mengirim Kong Xuan dan Ling keluar dari dunia Departemen Perang. Tinggalkan sumbu. Namun pada akhirnya, pilihan Kong Chang dan Ling adalah kembali ke Tianxia untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Bahkan jika dia mati di tempat, dia tidak akan ragu. Ada juga Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran yang berada jauh di bawah tanah dan telah dilupakan oleh dunia selama 2000 tahun, namun masih ditempatkan di depan tembok besar kegelapan, jatuh ke dalam kegelapan, dan terus berlanjut. Untuk menghalangi pasukan kegelapan, ada juga Xiao Su dan Master Kuil Surgawi pertama Tianxia. Namun mereka tetap memilih untuk membantu Tianxia melawan Tianxia, membentuk garis pertahanan pertama melawan dunia gelap. Ada ratusan juta orang di wilayah Tianxia. Saat menghadapi musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua orang yang kuat dan berdarah berdiri tanpa ragu-ragu dan bertempur di garis depan. Saat ini, seiring berjalannya waktu, hampir setiap saat, suasana gelap di dunia Departemen Perang dan tempat lain di dunia semakin kuat. Sekarang jika Anda berdiri di luar seluruh dunia Departemen Perang dan melihat ke dalam dunia Departemen Perang, Anda dapat dengan jelas menemukan bahwa sekarang di seluruh dunia Departemen Perang, seiring berjalannya waktu, hanya wilayah Tianxia di benua timur yang tersisa masih aura kuat dunia ini yang bangkit. Benua yang tersisa pada dasarnya diselimuti kegelapan. Seluruh Tianxia, meskipun wilayahnya sangat luas, lebih seperti pulau terpencil dalam kegelapan. Ya, itu adalah pulau yang sangat besar. Dan seiring berjalannya waktu, mulai sekarang, setiap hari yang berlalu, penampakan pulau terpencil Tianxia menjadi semakin terlihat jelas. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa mungkin hanya dalam beberapa hari, di seluruh dunia perang, masih akan ada cahaya di negeri Tianxia. Pada saat itu, seluruh Tianxia akan dikelilingi oleh kegelapan, dan semua sisi Tianxia akan dikelilingi oleh kegelapan. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa tepat di perbatasan Tianxia, ada beberapa orang kuat dari Tianxia yang telah berubah menjadi tubuh kegelapan, dan mereka juga membantu Tianxia membangun garis pertahanan tirani di sisi terluar. Sama seperti Xiao Su, yang saat ini berada di barat, sedang minum sendirian. Selain itu, di bagian paling selatan Tianxia, ada orang-orang dari kuil surgawi pertama yang telah berjalan ke garis pantai paling selatan, termasuk Tianxia, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, Kaisar Pembunuh, dan Jiwer. Pada saat ini, 6 orang dari kuil surgawi generasi pertama, yang telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh kegelapan, sedang berdiri di puncak gunung besar di bagian paling selatan Tianxia, melihat ribuan cahaya di dalamnya. Domain Tianxia di malam yang gelap. Dan di belakang ke-6 orang kuil surgawi pertama, terdapat lautan dan langit yang semakin terkikis oleh kegelapan. Dan sepertinya ada perasaan di antara orang-orang yang kuat. Pada saat ini, Xiao Su, Tianxia dan lainnya yang sedang melihat Tianxia di tepi wilayah Tianxia di bawah malam yang gelap semuanya merasakan kehadiran satu sama lain. Xiao Su, yang berada di bukit pasir di barat laut Tianxia, memandang dari jarak ribuan mil dan melihat Tianxia berdiri di puncak gunung di selatan pergi, mengangkat botol anggur di tangannya, lalu dia mengangkat kepalanya dan menuangkan sepanci anggur kental ke dalam perutnya.
Pada saat yang sama, Tianxia dan yang lainnya berdiri dengan tenang di puncak gunung di selatan Tianxia. Sepoci minuman keras juga muncul di tangan Tianxia. Dia mengangkat botol anggur ke arah Xiao Su, mengangkatnya sekali, lalu meminumnya dalam satu tegukan. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa generasi guru kuil surgawi Tianxia 2000 tahun yang lalu berjalan jauh dari utara Tianxia ke titik paling selatan di siang dan malam ini. Dan di sepanjang jalan, setiap kali dunia dan orang-orang kuat dari kuil surgawi menginjak tanah, mereka akan menelan energi gelap di bawah tanah di area itu. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Tianxia dan lainnya, yang secara paksa melahap energi gelap yang tak ada habisnya, telah meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri secara signifikan. Kekuatan Tianxia, penguasa kuil surgawi, sangat dekat dengan puncak tiga kesengsaraan. Hanya saja perbaikan seperti itu ditakdirkan hanya berumur pendek, dan suasana dunia juga sangat tidak stabil. Tapi, jadi kenapa? Semua orang di dunia dan kuil surgawi generasi pertama pada awalnya adalah tubuh gelap yang diubah dari sisa pikiran. Mereka tidak dapat bertahan lama. Apa yang mereka lakukan? Hanyalah pertempuran terakhir. Atau dari sudut pandang tertentu, di antara 6 kuil surgawi generasi pertama di dunia, terdapat orang-orang kuat yang telah tumbang selama 2000 tahun. Mereka hanyalah orang mati. Hanya saja mereka adalah sekelompok orang yang tidak rela mati. Tianxia, negeri ini, masih membutuhkan bantuan mereka dalam pertempuran terakhir. Itu saja, mereka semua mengetahuinya di dalam hati, tetapi mereka tetap tidak ragu-ragu. Suamiku, siapa orang di sebelah barat itu? Auranya begitu kuat, sepertinya dia setara dengan suamiku. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu di dunia ini selain Tianche? Di sebelah Tianxia, memegang lengannya. Lengan Tianxia bertanya pada Tianxia dengan sedikit keraguan. Sedangkan untuk Xiao Su, dia tidak terlalu yakin dengan Xiao Su. Mungkinkah dia juga orang kuat yang dibangkitkan dalam kegelapan seperti mereka? Mengenai pertanyaan Jiwer, Tianxia memiliki sedikit rasa hormat di matanya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, identitas spesifiknya tidak penting. Dia hanyalah orang kuat di tanah Tianxia. Seperti kami berasal dari Tianxia. Ada senyuman di wajah Tianxia. Saat ini, dia mengenali Xiao Su di dalam hatinya. Bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain, itu tetap sama. Bumi cerah. Jadi, ini adalah teman, kawan. Dan Xiao Su dan Tianxia mengungkapkan rasa hormat satu sama lain dari kejauhan. Inilah yang membuat Diyu dan Di Qiong bingung, dan ini juga sesuatu yang tidak akan pernah dipahami di Zhou. Di dunia ini, di tanah Tianxia, benar-benar ada sebuah kelompok, dan masih ada sekelompok besar orang kuat yang tidak peduli dengan diri mereka sendiri, bahkan jika mereka sendiri hancur total, mereka tidak akan melakukannya. Ragu-ragu. Dunia gelap itu kejam, dan kuat. Namun orang kuat di dunia ini memiliki perasaan dan kebenaran, jadi hanya orang kuat di dunia ini yang bisa hidup selamanya, mewariskan api dari generasi ke generasi, dan tidak pernah mati. Bersambung.